Pencarian korban gempa Venezuela masih berlangsung. Amerika Serikat dan Lebanon Israel capai kesepakatan keamanan. Pastor asal Argentina ajak Messi dan timnas hadiri misah. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Fesi Ramadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, bantuan kemanusiaan terus disalurkan ke negara bagian La Guaira, Venezuela yang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo. Di tengah upaya penyelamatan, ribuan warga masih menghadapi krisis akibat keterbatasan bantuan dan terputusnya akses komunikasi. Bantuan berupa air bersih, makanan, dan pakaian terus berdatangan ke pusat distribusi di Los Corrales, Carabayeda, negara bagian La Guaira. Bantuan tersebut disalurkan oleh kelompok relawan dari berbagai wilayah, termasuk Miranda dan ibu kota Caracas. Salah satu penyintas, Juan Mujica, mengatakan kapasitas pemerintah daerah masih sangat terbatas untuk menjangkau seluruh korban. Menurutnya, bantuan yang ada belum sebanding dengan besarnya dampak bencana. Mujica menilai kondisi saat ini merupakan krisis yang melampaui kemampuan penanganan setempat. Ia menyebut berbagai pihak termasuk sektor swasta dan sebagian aparat negara terus berupaya menyalurkan bantuan meski dihadapkan pada berbagai kendala. Selain keterbatasan logistik, warga terdampak juga menghadapi sulitnya berkomunikasi dengan dunia luar. Terputusnya jaringan telekomunikasi membuat banyak korban harus berjalan kaki atau menumpang kendaraan demi menyampaikan informasi. Untuk mendukung proses evakuasi dan distribusi bantuan, pemerintah Venezuela memperkuat pengamanan dengan menempatkan personel militer di La Guaira. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban dan memperlancar operasi penyelamatan. Hingga Sabtu, otoritas Venezuela melaporkan jumlah korban tewas akibat gempa meningkat menjadi 1.430 orang, dengan 3.238 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, lebih dari 78.000 laporan orang hilang masih tercatat, dengan sekitar 50.668 orang belum berhasil ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah operasi pencarian korban gempa bumi di Venezuela, tim penyelamat berhasil mengevakuasi seekor anjing yang terjebak di bawah timbunan runtuhan. Momen penyelamatan ini menjadi secercah harapan di tengah bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut. Tim pemadam kebakaran dan relawan bekerja sama membongkar runtuhan bangunan yang roboh untuk menjangkau seekor anjing yang terperangkap di bawah puing-puing. Dalam proses evakuasi, petugas terlihat memberikan air minum kepada anjing tersebut sambil terus menenangkannya agar tetap bertahan hingga berhasil dievakuasi dengan selamat. Momen penyelamatan ini menyebar luas di media sosial dan menjadi simbol harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih berlangsung. Hingga kini tim penyelamat masih berlomba dengan waktu untuk menemukan para korban yang diduga masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan akibat gempa. Dua gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo mengguncang Venezuela pada Rabu waktu setempat, menyebabkan kerusakan luas di sejumlah wilayah. Laporan terbaru menyebutkan bencana tersebut telah menyebabkan sedikitnya 235 orang meninggal dunia dan lebih dari 4.300 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela menyusul gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. Dua pesawat militer diberangkatkan membawa ratusan personil penyelamat, tim medis, serta berbagai peralatan darurat untuk membantu penanganan korban. Dua pesawat militer Meksiko lepas landas dari pangkalan militer di negara bagian Meksiko menuju Venezuela untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan pasca gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo. Pemerintah Meksiko mengerahkan 250 personil yang terdiri dari anggota Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Garda Nasional untuk memperkuat operasi pencarian dan juga penyelamatan di wilayah terdampak. Bantuan yang dikirim meliputi tenaga medis, peralatan evakuasi, obat-obatan, unit anjing pelacak, serta peralatan khusus untuk mendeteksi korban yang masih terperangkap di bawah reruntuhan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah pemerintah Venezuela meminta dukungan internasional untuk mempercepat penanganan bencana. Tim dari Meksiko kini bergabung dengan sejumlah misi kemanusiaan internasional yang telah lebih dulu diterjunkan ke Venezuela. Hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban masih terus berlangsung di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan parah.
Sekitar 235 orang meninggal dunia dan lebih dari 4.300 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelamatan korban gempa bumi di Venezuela masih terus berlangsung di tengah harapan yang belum padam. Tim penyelamat dari El Salvador berhasil menemukan seorang perempuan yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan. Hola, Elki, ¿me escuchas? Tim penyelamat asal El Salvador berhasil menemukan seorang perempuan yang masih terjebak di bawah runtuhan gedung Breogán di kawasan Carabeleda, Venezuela. Dalam rekaman video yang dibagikan petugas penyelamat memberikan semangat kepada korban bernama Belkis Barreto sambil meyakinkannya bahwa tim akan berusaha mengeluarkannya dengan selamat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyatakan bahwa 10 personel tim darurat diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang masih sangat rentan runtuh. Hingga kini lebih dari 1.600 personel penyelamat dari lebih dari 20 negara telah bergabung dengan tim lokal Venezuela untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Operasi penyelamatan masih terus berlangsung setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada Rabu lalu. Otoritas Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, lebih dari 3.200 orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga masih belum diketahui keberadaannya. Aparat keamanan juga telah diperkuat untuk mendukung operasi penyelamatan, mengamankan distribusi bantuan, dan membatasi akses ke kawasan yang masih beresiko tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Venezuela terus melakukan upaya pencarian korban yang masih terperangkap di bawah runtuhan gedung Vistamar di Kompleks Perumahan Caribe, Paroki Carbaleda, negara bagian La Guaira. Hingga hari Minggu sedikitnya 22 orang diduga masih belum ditemukan setelah gempa bumi besar mengguncang wilayah tersebut pada pekan lalu. Rekaman video menunjukkan tim penyelamat terus menyusuri puing-puing bangunan sambil berulang kali memanggil dan mendengarkan kemungkinan adanya respon dari korban yang masih hidup. Salah satu petugas penyelamat, Juan Rojas, menyebutkan bahwa saat bangunan runtuh, terdapat lebih dari 35 orang di dalam gedung. Pihaknya memperkirakan setidaknya 22 orang masih berada di bawah reruntuhan, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Di antara mereka yang dilaporkan hilang, terdapat 4 orang mekanik yang sedang memperbaiki kendaraan, serta seorang perempuan yang berada di lantai 9 gedung. Para medis sekaligus relawan penyelamat Immanuel Sanchez mengungkapkan bahwa timnya sempat menerima respon dari 1 orang di bawah reruntuhan. Namun akses menuju lokasi tersebut masih tertutup material bangunan sehingga proses evakuasi menjadi sangat sulit. Menurut keterangan warga setempat, gedung Vistamar memiliki 2 lantai basement. Area tersebut diduga menjadi tempat berlindung yang masih memberikan peluang adanya korban selamat, meski sulit mendengar seruan dari tim penyelamat di permukaan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban terus menunggu kabar dengan penuh harapan. Salah satunya Flavo Martinez, yang hingga kini masih menantikan istri dan hewan peliharaannya ditemukan. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Berdasarkan data resmi pemerintah, gempa bumi di Venezuela telah menyebabkan sedikitnya 1.450 orang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, platform Missing Earthquake Venezuela menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang. Hingga saat ini sekitar 49.000 orang masih belum berhasil ditemukan, sedangkan hampir 15.000 orang telah berhasil dilokalisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Berlin, Jerman dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Warga dan wisatawan pun berbagai cara mencari kesejukan di tengah terik matahari. Gelombang panas melanda Berlin pada Jumat dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius di sekitar gerbang Brandenburg. Kondisi ini menjadi salah satu episode cuaca terpanas yang melanda Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat memanfaatkan air mancur untuk menyejukkan tubuh, mengisi ulang botol minum, serta berteduh dari paparan sinar matahari. Beberapa pengunjung mengaku belum pernah mengalami suhu setinggi ini, bahkan mereka yang berasal dari negara dengan iklim panas sekalipun menilai kondisi tersebut tidak biasa.
Untuk menghadapi panas ekstrim, warga mengandalkan pakaian tipis, kipas angin, dan memperbanyak konsumsi air minum. Sebagian di antara mereka juga mengaitkan meningkatnya suhu dengan dampak perubahan iklim. Gelombang panas tidak hanya terjadi di Jerman. Sejumlah negara Eropa lain seperti Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Spanyol juga mencatatkan suhu tinggi. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan gelombang panas dan menghimbau masyarakat untuk tetap terhidrasi serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu lama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman tak hanya memicu suhu hingga 41 derajat Celcius, tetapi juga mengganggu layanan transportasi publik di kota Leipzig. Panas tinggi menyebabkan jalur tram mengalami kerusakan. Gelombang panas yang melanda Jerman menyebabkan gangguan pada layanan tram di kota Leipzig. Suhu yang mencapai 41 derajat Celcius membuat lapisan bitumen pada rel melunak dan menutupi sebagian jalur tram. Akibat kondisi tersebut, sejumlah layanan tram terpaksa dihentikan demi menjaga keselamatan penumpang dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Sejumlah warga menilai kota belum siap menghadapi gelombang panas ekstrim. Mereka menyoroti keterbatasan fasilitas air minum publik, serta minumnya ruang terbuka dan tempat berteduh di kawasan perkotaan. Beberapa warga juga mendorong pemerintah menyediakan stasiun air minum portable dan menambah fasilitas pendingin ruangan di tempat-tempat umum untuk mengurangi dampak panas ekstrim. Sebagian masyarakat memilih tetap berada di dalam ruangan selama suhu mencapai puncak. Mereka menilai Jerman perlu beradaptasi dengan cuaca yang semakin panas akibat perubahan iklim. Gelombang panas saat ini juga melanda sejumlah negara Eropa lain, termasuk Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan Ceko. Kondisi tersebut memicu peringatan kesehatan, gangguan transportasi, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena alam unik terjadi di wilayah Siberia Timur Rusia. Kabut putih tebal yang menyelimuti sungai Yenisei hingga membuat sebagian airan sungai seolah menghilang dari pandangan. Kabut putih tebal menyelimuti sungai Yenisei di kota Krasnoyarsk, Siberia Timur Rusia pada Sabtu waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan lapisan kabut yang menggantung rendah di atas permukaan air dan hampir tidak bergerak, sehingga menutupi sebagian airan sungai dari pandangan. Menurut para ilmuwan, fenomena ini terjadi saat udara yang lebih hangat bertemu dengan permukaan air sungai Yenisei yang tetap sangat dingin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelepasan air dari Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station yang juga membantu menjaga suhu sungai tetap rendah meskipun memasuki musim yang lebih hangat. Fenomena kabut musim panas ini paling sering muncul pada pagi hari ketika udara masih tenang dan perbedaan suhu antara udara dan permukaan air berada pada titik tertinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di kota Narbonne, Prancis. Mereka menuntut keadilan bagi Louis, remaja berusia 17 tahun yang meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa berjalan membawa spanduk bertuliskan Justice for Louis atau keadilan untuk Louis. Mereka kemudian berkumpul dalam aksi mimbar bebas dan menggelar doa serta penghormatan bagi korban. Sejumlah warga juga meletakkan bunga dan pesan belasungkawa di lokasi yang dijadikan tempat mengenang Louis. Aksi ini sekaligus menjadi bentuk desakan agar pihak berwenang memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan anak dan remaja. Aujourd'hui, c'est Louis, et demain, ça peut être l'un de vos proches. Parce qu'il vous est insupportable de savoir que les agresseurs sont légion en France et en Europe. Menurut otoritas, Louis meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya dalam sebuah insiden pada pertengahan Juni. Polisi telah menahan 5 orang terduga pelaku, termasuk 3 orang yang masih berusia di bawah umur. Kasus ini memicu perdebatan publik mengenai perlindungan anak dan penanganan remaja rentan oleh lembaga negara di Prancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, China mengumumkan berhasil memverifikasi keberadaan Blue Hole atau lubang biru laut langka di kawasan Huangdao di Laut Cina Selatan. Temuan ini disebut menjadi Blue Hole terumbu karang pertama yang berhasil dieksplorasi dan juga dikonfirmasi di negara tersebut.
Rekaman yang dirilis menunjukkan kapal riset berlabuh di atas perairan berwarna biru terang, sementara para ilmuwan menyelam dan mendokumentasikan kehidupan laut di sekitar lokasi penemuan. Berdasarkan hasil penelitian awal dan penanggalan radiokarbon, Blue Hole ini diperkirakan telah terbentuk setidaknya sejak 3.200 tahun lalu. Lokasinya berada di area terumbu padat di Laguna bagian tengah, dengan luas pintu masuk mencapai hampir 1.500 meter persegi dan diameter maksimum lebih dari 56 meter. Tim peneliti juga menemukan ekosistem terumbu karang yang kaya, termasuk karang pembentuk terumbu, kima raksasa, ikan, spons, dan anemon laut. Penyu hijau yang dilindungi juga tercatat muncul di dalam dan sekitar Blue Hole. Blue Hole ini pertama kali ditemukan saat survei ilmiah pada Agustus 2025. Dalam penelitian yang lebih luas, ilmuwan mencatat 165 spesies karang pembentuk terumbu dan 184 spesies ikan. Sementara uji DNA lingkungan mengidentifikasi lebih dari 2.700 spesies laut. Otoritas Cina menyebut temuan ini menjadi Blue Hole laut kedua yang teridentifikasi di wilayah yang diklaimnya, setelah Dragon Cave di Atol Yongle. Kawasan Huangyan-dao sendiri masih menjadi wilayah yang dipersengketakan antara Cina dan Filipina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon capai kesepakatan keamanan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan seluruh kapal yang melintas Selat Hormuz harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan Angkatan Laut, Korps Garda Revolusi Islam atau RGC. Menurutnya, jalur di luar ketentuan tidak dijamin keamanannya. Dalam konferensi pers di Teheran, Azizi menyatakan pemilik kapal, pedagang hingga perusahaan asuransi harus mematuhi rute yang telah ditetapkan jika ingin mendapatkan akses lintas yang aman di Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah beredar laporan yang menyebut adanya saluran komunikasi langsung antara Iran dan Amerika Serikat untuk mencegah insiden di kawasan tersebut, sesuai poin dalam memorandum kesepahaman antara kedua negara. Namun Azizi membantah klaim tersebut dan menegaskan tidak ada kanal komunikasi yang berjalan antara Teheran dan Washington. Ia menyebut informasi tersebut hanya sebagai spekulasi yang tidak berdasar. کانال موازی یا مسیر موازی امنیت نخواهد داشت، امنیت به همراه نداره. تنها مسیر امن و مورد اعتماد مسیری است که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص کرده. تأکید ما به همه شناورها، کشتیها و همه تجار و همه شرکت‌های بیمه این است که برای در واقع عبور امن فقط از مسیر مشخص شده. Dalam kesempatannya sama, Azizi juga menegaskan Iran akan terus mendukung sekutunya, termasuk Hezbollah, di tengah proses menuju kesepakatan yang lebih luas. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat setelah Amerika Serikat mengaku melancarkan serangan ke target Iran di sekitar jalur pelayaran tersebut, menyusul dugaan serangan drone Iran terhadap kapal komersial. Terkait aset Iran yang dibekukan, Teheran menyatakan akan menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan nasional dan tanpa bergantung pada izin dari pihak manapun. Iran dan Amerika Serikat diketahui menandatangani memorandum kesepahaman pada 17 Juni dan telah memulai putaran awal negosiasi di Swiss untuk menuju kesepakatan final. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, militer Amerika Serikat juga mengklaim melancarkan serangan terhadap 10 target militer Iran di kawasan Selat Hormuz. Serangan disebut sebagai balasan atas dugaan serangan drone Iran terhadap sebuah kapal tanker pengangkut minyak berbendera Panama. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan operasi serangan udara oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap target-target militer Iran di kawasan Selat Hormuz.
Menurut Centcom, serangan menyasar 10 lokasi militer termasuk fasilitas pengawasan, sistem komunikasi, pertahanan udara, gudang penyimpanan drone, serta kemampuan penebaran jauh milik Iran. Amerika Serikat menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas dugaan serangan drone satu arah terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang sedang mengangkut lebih dari 2 juta barel minyak mentah di dekat Selat Hormuz. Sebelumnya, Washington juga menuduh Iran menyerang kapal berbendera Singapura Ever Lovely pada 25 Juni. Menurut pihak militer Amerika, serangan terbaru merupakan kelanjutan dari operasi yang sebelumnya, menargetkan fasilitas rudal, drone, dan radar pantai Iran. Di sisi lain, anggota Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abol Fazl Zohrefan, menuduh Amerika Serikat tidak mematuhi kesepahaman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Ia menyatakan Iran tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut. Zohrefan juga menuduh Washington memiliki agenda tersembunyi di Selat Hormuz. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan Selat Hormuz tetap dibuka untuk pelayaran. Namun pengelolaan lalu lintas maritim di kawasan itu merupakan tanggung jawab Republik Islam Iran. Insiden ini menambah ketegangan di tengah upaya menjaga gencatan senjata dan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut juga memicu kekhawatiran akan gangguan terhadap jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute energi terpenting di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow siap melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penyelesaian konflik di Ukraina. Putin juga menyatakan Rusia masih menunggu kelanjutan komunikasi dengan pejabat Amerika Serikat setelah pembahasan yang berlangsung di Anchorage. Dalam keterangannya kepada media, Putin membantah anggapan bahwa para pemimpin Eropa telah berhasil mempengaruhi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik Ukraina. Putin menilai Trump merupakan politisi berpengalaman yang memiliki pandangan dan keputusan sendiri. Menurut Putin, meski tidak ada kesepakatan resmi yang ditandatangani di Anchorage, kedua pihak telah membahas berbagai opsi untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Ia mengklaim Rusia telah menyetujui sejumlah kompromi yang diajukan oleh negosiator Amerika Serikat dan kini menunggu tindak lanjut dari Washington. Putin juga menyinggung peran Belarus dalam proses diplomatik sejak awal konflik. Menurutnya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko terus memberikan dukungan bagi berbagai upaya penyelesaian secara damai, termasuk dalam isu kemanusiaan dan pertukaran tawanan perang. Hingga kini belum ada jadwal resmi terkait putaran negosiasi berikutnya antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun Moskow menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan dialog mengenai konflik Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon mencapai kesepakatan yang diharapkan menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon. Kesepakatan yang dimediasi Washington ini mengatur penataan ulang keamanan di Lebanon Selatan setelah berbulan-bulan dilanda konflik dan serangan lintas batas. Dalam kesepakatan tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih kendali di sejumlah wilayah Lebanon Selatan yang selama ini menjadi basis kuat Hizbullah. Pemerintah Lebanon juga diharapkan membongkar infrastruktur militer Hizbullah dan mencegah kelompok tersebut kembali beroperasi di kawasan selatan negara itu. Sementara itu, pasukan Israel akan melakukan penarikan secara bertahap seiring dengan implementasi kesepakatan dan peningkatan peran pasukan Lebanon. Amerika Serikat menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai penarikan penuh pasukan Israel dari zona keamanan yang dibentuk di Lebanon Selatan. Israel menegaskan pasukannya akan tetap berada di kawasan itu hingga Hizbullah dilucuti dari senjata dan keamanan wilayah utara Israel terjamin. Di sisi lain, Hizbullah juga menolak kesepakatan tersebut. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menyebut kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat itu sebagai bentuk penghinaan dan juga menegaskan kelompoknya akan tetap melanjutkan perlawanan. Penolakan ini menunjukkan implementasi kesepakatan masih akan menghadapi tantangan besar di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara di wilayah Napetih, Lebanon Selatan dengan sasaran yang diklaim sebagai anggota Hizbullah bersenjata. Serangan ini terjadi di tengah upaya implementasi kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat untuk meredakan konflik di perbatasan Israel dan Lebanon. Menurut militer Israel, pasukan unit Egos mendeteksi sekelompok pejuang Hizbullah yang membawa peluncur granat roket atau RPG
di dekat area operasi pasukan Israel di Lebanon Selatan. Angkatan Udara Israel kemudian melancarkan serangan yang menargetkan para pejuang tersebut, beserta bangunan yang digunakan sebagai posisi mereka. Militer Israel juga menyatakan telah menghancurkan sebuah peluncur roket yang dinilai mengancam pasukannya di kawasan tersebut. Serangan terjadi sehari setelah ditandatanganinya kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Kesepakatan itu mengatur penempatan pasukan angkatan bersenjata Lebanon di wilayah Lebanon Selatan untuk mengambil alih area yang selama ini menjadi basis Hezbollah. Sebagai bagian dari kesepakatan, pasukan Israel dijadwalkan melakukan penarikan secara bertahap dari wilayah tersebut. Hezbollah menolak kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan. Kelompok tersebut memperingatkan bahwa upaya pelucutan senjata secara paksa dapat memicu konflik internal di Lebanon. Hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai penarikan penuh pasukan Israel dari zona keamanan yang dibentuk di Lebanon Selatan. Situasi di Lebanon Selatan masih tetap memanas, meski kesepakatan telah ditandatangani dengan kedua pihak masih mempertahankan posisi masing-masing terkait masa depan keamanan kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Israel menegaskan belum akan menarik pasukannya dari Lebanon Selatan meski muncul laporan media Amerika Serikat yang menyebut proses penarikan telah dimulai. Pernyataan ini disampaikan di tengah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat untuk mencapai penghentian konflik yang lebih permanen antara Israel dan Hizbullah. Dalam konferensi pers di Yerusalem, juru bicara pemerintah Israel David Menker menanggapi laporan juga menyebut pasukan pertahanan Israel atau IDF tengah melakukan penarikan sebagian dari Lebanon Selatan. Laporan tersebut sebelumnya muncul di sejumlah media Amerika Serikat, namun dibantah oleh pihak Israel maupun pemerintah Lebanon. Menker menyatakan pemerintah tidak akan memberikan komentar rinci mengenai jalannya negosiasi, namun mengakui bahwa pembahasan mengenai penempatan ulang pasukan memang menjadi bagian dari dialog yang juga sedang berlangsung. You wouldn't expect me to give a running commentary on those issues, but let me tell you what we are discussing. These are some of the issues, and it's not limited to just what I'm talking about. We are talking about the redeployment of IDF forces, but only after demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. Saat ini Israel dan pemerintah Lebanon masih terlibat dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat untuk mencapai penghentian permusuhan secara lebih permanen. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final terkait status pasukan Israel di Lebanon Selatan maupun masa depan kekuatan bersenjata Hizbullah di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan penerapan biaya pelayaran dalam kesepakatan akhir dengan Iran, termasuk di jalur strategis Selat Hormuz. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyatakan bahwa pungutan terhadap aktivitas pelayaran atau perdagangan maritim tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat. Menurutnya, apabila ketentuan tersebut diizinkan berlaku di Selat Hormuz, maka hal serupa dapat diterapkan di berbagai jalur pelayaran strategis lain di dunia. Trump juga menilai kebijakan semacam itu akan menjadi perubahan besar yang dapat mempengaruhi arus perdagangan dan keamanan maritim internasional. Pada kesempatan yang sama, Trump mengklaim negosiasi antara Washington dan juga Teheran saat ini berjalan dengan baik dan terus menunjukkan kemajuan. Ia juga menyinggung pemungutan suara di Senat Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang dengan Iran yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi tersendiri di pihak Teheran meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pernyataan Trump disampaikan di tengah berlanjutnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai keamanan kawasan, program nuklir, serta kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Zimbabwe terpaksa berkemah di depan konsulat negaranya di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menunggu bantuan pemulangan setelah meningkatnya ketegangan di aksi anti-migran di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Di depan konsulat Zimbabwe, para migran termasuk perempuan dan anak-anak berkumpul dengan membawa tas, selimut, dan koper. Sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa hari sambil menanti kedatangan bus yang akan membawa mereka kembali ke Zimbabwe. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya aksi protes anti-migran, di mana sejumlah kelompok menuduh warga asing mengambil pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan membebani layanan publik. Now I have 2 days here in embassy, but we are still in the process for going home.
for buses. We are waiting for buses to go back home. Well, I was staying here in South Africa and working also. So the South African people, they chased me away from the house. They said you must leave this country to back home. Presiden Amerika Serikat Cyril Ramaphosa telah mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan dan tindakan xenofobia, serta menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan intoleransi di negara tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Zimbabwe tengah menyusun daftar warga yang ingin dipulangkan. Sementara itu, sejumlah negara Afrika lain juga mulai menyiapkan pemulangan warga mereka dan menghimbau agar tetap waspada di tengah memanasnya situasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin meninjau sejumlah pesawat generasi terbaru saat mengunjungi Institut Riset Penerbangan Gromov di Zhukovsky, wilayah Moskow. Dalam kunjungan tersebut, Putin bahkan terlihat duduk langsung di kokpit pesawat untuk melihat fasilitas dan kemampuan pesawat yang dikembangkan. Rekaman menunjukkan Putin menaiki dan meninjau beberapa pesawat sipil terbaru Rusia, termasuk pesawat penumpang jarak menengah MS-21310, pesawat SJ-100 serta pesawat turboprop IL-114-300. Dalam salah satu momen, Putin bahkan terlihat duduk di kursi kokpit dan berbincang dengan para perancang pesawat. Putin juga terdengar memberikan komentar dan memuji kenyamanan salah satu pesawat yang ditinjau. Kunjungan ini turut didampingi Direktur Utama United Aircraft Corporation Vadim Badeha, Wakil Perdana Menteri pertama Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Vitaly Saveliv, serta sejumlah pejabat lain. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk memperkuat industri penerbangan nasional dan mendorong pengembangan pesawat dalam negeri di tengah target peningkatan kemandirian industri aviasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan warga Iran memadati jalan ibu kota Teheran untuk memperingati Hari Asyura. Setelah salah satu peringatan paling suci bagi umat muslim Syiah ini, peringatan tahun ini juga berlangsung di tengah berlanjutnya dialog diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat mengenai isu nuklir dan keamanan kawasan, dan berikut laporannya. Ribuan warga berpakaian hitam mengikuti prosesi Asyura di berbagai titik di Teheran. Dalam ritual tersebut, mereka mengenang wafatnya Imam Hussein bin Ali dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Selain doa dan prosesi keagamaan, peserta juga menampilkan reka ulang peristiwa Karbala, serta membakar tenda secara simbolis untuk mengenang tragedi yang menjadi bagian penting dalam sejarah Syiah. Peringatan Asyura kali ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat, serta dimulainya pembicaraan lanjutan di Swiss yang diharapkan mengarah pada kesepakatan final. امیدم اینه که همونطوری که امام حسین زیر بار ظلم نرفتن و ظلم ستیز بودن، این مذاکراتی هم که دیپلمات‌های ما داشتن انشاءالله که زیر خط رهبری هرچی آقا زیر فرمان ولایت انشاءالله بتونن برن مبارزه کنن و از حق و حقوق ملت و به قول معروف دفاع بکنن و باج ندن به ترامپ و به آمریکا. Warga juga menilai peringatan Asyura memiliki makna yang semakin besar di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara mereka, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat nilai keagamaan, persatuan, dan semangat kebebasan. خیلی اهمیت داره به خصوص بعد از این همه چالشی که کشورمون داشت واقعا به نظرم باز زنده میکنه باز اون سنت امام حسین و مردم که برگردن به سمت امام حسین و به سمت دین و آزادگی و Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan tahap berikutnya dalam negosiasi akan berfokus pada pembahasan teknis, dengan pertemuan tingkat ahli dijadwalkan kembali berlangsung di Swiss pada akhir bulan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pastor asal Argentina ajak Messi dan timnas hadiri misa. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, seorang pastor kelahiran Argentina menyampaikan undangan khusus kepada Lionel Messi dan juga tim nasional Argentina untuk menghadiri misa dan menerima berkat selama berada di Dallas, Amerika Serikat menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Pastor Martin Prado yang bertugas di Gereja Katolik Saint Bernard of Clairvaux, Dallas mengundang Lionel Messi dan seluruh skuad timnas Argentina untuk mengikuti misa serta menerima pemberkatan. Sebagai kelahiran Argentina dan penggemar sepak bola, Prado mengaku telah lama berharap dapat mendekatkan para pemain tim nasional kepada kehidupan rohani melalui pelayanannya sebagai imam. Menurut Prado, momen Piala Dunia 2026 menjadi waktu yang tepat untuk menyampaikan undangan tersebut. Ia berharap para pemain dapat menerima sakramen dan memohon berkat sebelum bertanding. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Lionel Messi maupun tim nasional Argentina. Namun bagi Prado, yang terpenting adalah pesan agar para pemain memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Prado juga mengaku berharap Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, semangat berkompetisi dan keinginan menjadi yang terbaik sudah menjadi bagian dari karakter masyarakat Argentina. Kota Dallas menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026. Stadion di kota tersebut dijadwalkan menjadi lokasi 9 pertandingan, termasuk laga fase grup, babak gugur, dan 1 pertandingan semifinal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kafe di kota Ho Chi Minh, Vietnam menjadi perhatian pengunjung berkat konsep unik yang juga memadukan tempat makan dengan kolam ikan koi. Suasana asri dan juga tenang menjadi daya tarik bagi warga maupun wisatawan. Oasis Cafe di kota Ho Chi Minh, Vietnam menawarkan pengalaman bersantap yang berbeda dengan menempatkan meja dan kursi tepat di atas kolam ikan koi. Pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman sambil melihat ikan koi berenang di sekitar meja, bahkan memberikan makanan langsung kepada ikan. Sejumlah pengunjung menilai suasana kafe sangat nyaman dan menyerupai taman tropis. Konsep tersebut memberikan pengalaman yang mendekatkan pengunjung dengan alam di tengah padatnya kota Ho Chi Minh. Manajer kafe Nguyen Tudong menjelaskan konsep kafe terinspirasi dari makna ikan koi dalam budaya Jepang yang melambangkan ketabahan, keberuntungan, dan kesuksesan. Cá Koi là một biểu tượng rất là may mắn của Nhật Bản, cho nên cà phê Cá Koi muốn mang những cái sự may mắn đó đến với người Việt Nam mình, đó là ý tưởng để có thể phát huy ra một quán cà phê cá như bây giờ. Untuk menjaga kesehatan ikan, pihak kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta memberikan pakan bergizi secara rutin. Menurut pengelola, kafe lebih banyak dikunjungi wisatawan pada hari kerja, sedangkan akhir pekan didominasi oleh keluarga yang datang bersama anak-anak untuk memberikan makan ikan dan menikmati suasana alam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah maraknya produksi sutra modern, seorang perajin di Lebanon masih mempertahankan tradisi membuat benang sutra alami secara manual dari ulat sutra. Usaha ini juga menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan kerajinan tradisional. Huda Hosson, seorang perajin di distrik Chof, Pegunungan Lebanon, masih menekuni proses pembudidayaan ulat sutra dan pembuatan benang sutra secara tradisional. Proses tersebut dimulai dengan memberikan makan ulat sutra menggunakan daun murbe selama sekitar 25 hari. Setelah itu, ulat dipindahkan ke sarang untuk membentuk kepompong dalam waktu 2 hari. هيدي الدودة عندي كتير منهم بيكون يعني، بس أنا هلق مضل غير وحدة. هون بتكون بذر، ببلش طعميها أنا بفرم لها ورق توت، هيدا ورق توت بجيبه وبفرمه ناعم مثل البقدونس، بحط لها إياهم حوالي 25 يوم. بعد ال 25 يوم بصير بحطهم هيك قضبان، بعدين بصيروا ياكلوهم. بس يصير عمرهم لما ياكلوهم ما بضل فيهم شيء غير هيدي العود، يعني ما بضل بياكلوهم كلهم. بصيروا بس يصير عمرهم 25 يوم بصيروا مثل الجراد، وبس يصير عمرهم 38 يوم بيطلعوا. بكون أنا مجهزت لهم وزال، بصوموا يومين وبيطلعوا على الوزال. وبهالطريقة هيدي بيعملوا الشرانق، يومين 48 ساعة بيعملوا شرانق. Setelah kepompong terbentuk, kepompong direndam dalam air panas untuk memudahkan proses pengambilan benang sutra.
Menurut Hausen, satu kepompong dapat menghasilkan benang sutra sepanjang hingga 1.100 meter. Benang sutra hasil produksinya kemudian dimanfaatkan untuk berbagai karya seni, rangkaian bunga, dan kerajinan dekoratif buatan tangan yang memiliki nilai jual tinggi. Meski demikian, Hausen mengaku jumlah ulas sutra yang dibudidayakan kini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Ia berharap industri di Lebanon lebih banyak memanfaatkan sutra lokal untuk mendukung keberlangsungan para perajin. Upaya pelestarian ini dilakukan di tengah kondisi ekonomi Lebanon yang masih menghadapi berbagai tantangan akibat krisis berkepanjangan dan dampak konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah komunitas keturunan Afrika di wilayah selatan Suriah terus menjaga identitas dan juga warisan budaya mereka yang telah bertahan selama lebih dari 2 abad. Meski telah berbaur dengan masyarakat setempat, komunitas ini tetap mempertahankan sejumlah tradisi yang menjadi bagian dari sejarah mereka. Rekaman yang diambil di Desa Jilen, Provinsi Dara memperlihatkan kehidupan sehari-hari komunitas keturunan Afrika yang telah menetap di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Anggota komunitas terlihat beraktivitas di sektor pertanian, peternakan, serta membuat kerajinan tradisional dari anyaman alang-alang. Menurut warga setempat, nenek moyang mereka datang ke Suriah pada abad ke-19 untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah menemukan tanah yang subur dan peluang ekonomi yang menjanjikan, mereka memilih untuk menetap, membangun keluarga, dan menjadi bagian dari masyarakat Suriah. Selain di Desa Jilen, komunitas keturunan Afrika juga tersebar di beberapa wilayah lain di Provinsi Dara, termasuk Desa Sheikh Sa'ad dan Ain Zakar, serta di sejumlah daerah lain di Suriah seperti Deir ez-Zor dan Raqqa. 1500 أو 1000 يعني تقريبا وفي بالشيخ سعد كمان يعني إذا مو قد الجليين يكونوا أكثر شوي وفي مناطق عين ذكر يعني ما بعرف عشان العدد مضبوط لأنه مع الناس اختلاط زيادة في المناطق هذيك وفي كل المحافظات في القطر العربي السوري خاصة مناطق دير الزور الرقة يعني في جاليات سمر كثير هناك. Seiring berjalannya waktu, komunitas Afro-Suriah telah berhasil berintegrasi dengan masyarakat lokal tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Tradisi dan kebiasaan yang mereka bawa dari nenek moyang kini berpadu dengan budaya setempat, menciptakan identitas sosial yang unik di tengah keragaman Suriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pendayung memadati Sungai Kelung di kota Taipei, Taiwan untuk mengikuti kejuaraan perahu naga internasional Taipei 2026. Ajang tahun ini juga menjadi salah satu kompetisi perahu naga terbesar di Taiwan dan menarik peserta dari berbagai daerah. Rekaman menunjukkan deretan perahu naga melaju cepat menyusuri Sungai Kelung. Para pendayung mengayuh secara serempak mengikuti irama tabuhan drum yang juga bergema dari haluan perahu. Menurut pemerintah kota Taipei, kejuaraan tahun ini diikuti 223 tim dengan lebih dari 5.000 peserta. Para peserta bersaing memperebutkan hadiah total sekitar $114.000 Amerika Serikat. Kompetisi ini mencantumkan berbagai kategori perlombaan, mulai dari nomor putra-putri hingga campuran, serta kelas untuk pelajar dan juga pendayung veteran. 因为你不管什么事情，你一定要到极致才可以看到不同的风景。你可以划轻松，可是你到了 top 看到风景不同，就跟爬山一样。可是过程是比较重要的，拿到冠军也没什么意义，对吧？过程比较重要。 Bagi banyak peserta, ajang ini bukan hanya tentang kemenangan, namun juga menjadi sarana membangun kerjasama, disiplin, dan persahabatan melalui olahraga tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Perlombaan perahu naga memiliki kaitan erat dengan tradisi masyarakat Tiongkok yang mengenang penyair dan juga tokoh sejarah Qiu Yan. Hingga kini tradisi tersebut masih dirayakan melalui festival perahu naga di berbagai negara Asia. Selain perlombaan, penyelenggaraan juga menggelar berbagai ritual tradisional, di antaranya upacara melukis mata perahu naga dan doa pemberkatan sungai yang menjadi bagian penting dalam perayaan. Kejuaraan Perahu Naga Internasional Taipei berlangsung selama 3 hari, mulai 19 hingga 21 Juni. Ajang ini menjadi perpaduan antara kompetisi olahraga dan pelestarian warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masa depan teknologi dan otomasi industri dipamerkan dalam ajang Smart Tech Korea 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pameran ini juga menampilkan beragam inovasi terbaru di bidang kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi industri cerdas.
Digelar di Cox Convention and Exhibition Center Smartage Korea 2026 menjadi edisi terbesar sejak pameran ini pertama kali diselenggarakan 15 tahun lalu. Ratusan perusahaan teknologi turut berpartisipasi dalam pameran yang terbagi ke dalam berbagai zona khusus, termasuk pameran kecerdasan buatan dan big data, Robotech Show, Smart Factory and Logistics Show, serta hall khusus teknologi kuantum. Beragam robot layanan menarik perhatian pengunjung, mulai dari robot yang mengambil minuman dari rak toko, mengantarkan pesanan makanan, hingga robot humanoid yang menari dan berinteraksi dengan pengunjung. Salah satu atraksi yang menjadi pusat perhatian adalah robot humanoid yang mampu menampilkan gerakan kompleks, termasuk menari, berpose membentuk tanda hati dengan tangan, hingga melakukan gerakan olahraga. Pengunjung juga disuguhi demonstrasi teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan generatif dengan sistem robotik. Pameran ini juga menampilkan berbagai solusi otomasi, industri dan juga logistik cerdas, termasuk robot yang mampu memindahkan barang secara otomatis dan sistem transportasi berbasis kecerdasan buatan. 포정을 짓고 움직이고 하는 거를 저희가 하는 게 아니고 이 안에 내부에 내장되어 있는 LLM에서 자기가 판단해서 동작을 구현하는 그런 적입니다. 그래서 요거는 저희가 3D 프린터로 표면을 만든 거고요. Selain pameran industri, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai atraksi hiburan berbasis robot, seperti robot anjing, robot pemain sepak bola, hingga kursi roda otonom yang menunjukkan beragam penerapan teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Smartage Korea 2026 menegaskan posisi Korea Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi robotika di kawasan Asia maupun dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial perlihatkan momen mengharukan saat seekor anak gorila albino mendapat pelukan dan juga kehangatan dari anak-anak gorila lain di dalam kawanannya. Aksi menggemaskan ini pun juga langsung menyita perhatian warganet. Video yang beredar di media sosial menampilkan kawanan anak gorila berlari mendatangi anak gorila yang memiliki kelainan genetik yakni albino. Tanpa rasa takut, anak gorila itu langsung memeluk seekor gorila albino yang tengah duduk termenung. Melihat satu kawan yang memeluk, sejumlah anak gorila menyusul dan juga ikut memeluk gorila albino tersebut. Tampak di belakang kawanan anak gorila ini terdapat satu gorila dewasa yang diduga induknya memandang anak-anaknya dari jauh. Belum diketahui keberadaan gorila ini, namun tingkah lucu kawanan anak gorila ini langsung mencuri perhatian para pengunjung yang berada di lokasi. Tak sedikit pula warganet yang menilai mengenai kedekatan dan kasih sayang antar sesama satwa primata tersebut. Gorila albino atau gorila yang juga mengalami kelainan pigmen merupakan satwa yang sangat langka. Kondisi ini terjadi akibat gangguan genetik yang mempengaruhi produksi melanin, sehingga warna bulunya tampak putih atau sangat pucat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan dari dalam dan luar negeri memadati kota Cusco, Peru untuk menyaksikan festival Inti Raymi atau Festival Matahari. Perayaan budaya terbesar di Peru ini menjadi simbol pelestarian warisan peradaban Inka yang telah berlangsung selama berabad-abad. Rekaman video menunjukkan arak-arakan, tarian tradisional, serta pertunjukan ritual yang digelar di sejumlah lokasi bersejarah di Cusco. Di antaranya Coricancha, Plaza de Armas, dan situs arkeologi Sacsayhuaman. Ratusan peserta mengenakan busana seremonial khas Andes dan kostum terinspirasi dari peradaban Inka dalam ritual kuno sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Perayaan Inti Raymi digelar setiap 24 Juni dan bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin di belahan bumi selatan. Menurut Dewan Cusco, Jesus Perez, hari perayaan Inti Raymi merupakan hari paling penting bagi masyarakat Cusco karena menandai awal siklus matahari baru dalam pandangan hidup masyarakat Andes. El día de hoy es el día más importante. El día de hoy es la fiesta del Taita Inti, la fiesta del sol. Desde nuestra tierra milenaria del Cusco, el día de hoy celebramos desde hace mucho tiempo la fiesta del sol, que hace referencia al solsticio. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan besarnya skala acara serta kaya akan nilai sejarah dan budaya. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat mengatakan, Inti Raymi sebagai sebuah sejarah yang sangat indah dan wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin mempelajari budaya Perji. Penyelenggara menyebut seluruh tiket pertunjukan utama di Sacsayhuaman telah terjual habis dari jauh hari. Dengan total lebih dari 80.000 orang menghadiri rangkaian perayaan di berbagai lokasi. Sebagian besar ritual dalam festival ini ditampilkan dalam bahasa Quechua dan melibatkan ratusan aktor serta penari. Hingga kini, Inti Raymi tetap menjadi salah satu atraksi wisata budaya terbesar yang menarik ribuan pengunjung ke wilayah selatan Peru setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.